Halo teman-teman semua, kembali lagi di market update kita teman-teman. Dan untuk video kali ini kita akan buat market preparation ya atau persiapan untuk minggu ini menghadapi beberapa news teman-teman. Jadi di minggu ini kita akan dihadapkan dengan beberapa news seperti ya data CPI Amerika, GDP Inggris teman-teman dan juga core retail sales di Amerika. Yang ini memberikan kita kesempatan untuk melihat pergerakan market yang sangat volatile di minggu ini. Dan kita akan mulai dulu teman-teman dengan berita yang sedang hangat di Bloomberg teman-teman mengenai Trump yang menolak tawaran Iran ya untuk kesepakatan damai mereka. Jadi ada beberapa poin-poin yang diinginkan Iran ya untuk damai ini bisa terjadi teman-teman. Salah satunya adalah Amerika tidak mengganggu ya proyek dari nuklir Iran itu sendiri teman-teman. Ya jadi kita sama-sama tahu bahwa Amerika ini masih melakukan cara yang sama dengan apa yang mereka lakukan dengan Irak teman-teman. Ya yang dimana mereka menuduh Iran ini memiliki proyek ya yang membahayakan dunia ya yang dimana proyek tersebut itu berhubungan dengan nuklir atau senjata pembasmi ya massal teman-teman seperti itu. Dan hal tersebut ya menjadi salah satu poin yang diinginkan oleh Iran untuk damai saat ini teman-teman. Dan Trump ya menolak hal tersebut. Yang ini memberikan kita ya informasi bahwa eskalasi dan juga tensi di Timur Tengah itu masih tinggi teman-teman ya, masih panas. Belum ada kesepakatan antara ya US dengan Iran, di mana ya dual blockade yang dilakukan oleh kedua negara tersebut antara Iran dan juga US itu masih terjadi sampai detik ini. US belum tarik kapal mereka dari Selat Hormuz teman-teman. Seperti itu. Ya jadi dari segi sentimennya ya itu masih sama dengan minggu lalu teman-teman yang dimana sentimen Timur Tengah itu masih tinggi dan bisa saja terjadi eskalasi di perang kali ini teman-teman. Seperti itu. Dan untuk ya data ekonominya ya kita bisa lihat dulu teman-teman untuk data ekonomi kita punya CPI dan juga retail sales untuk US ya yang dimana CPI ini diproyeksikan akan naik ke 3,70% teman-teman. Ya jadi untuk 3,70% ini adalah angka yang cukup tinggi teman-teman dari previousnya. Previousnya itu 3,3%. Kalau kita lihat dari datanya teman-teman, ya ini adalah data inflation rate di Amerika. Sebelumnya itu 2,4 nembak ke 3,3 teman-teman. Ya, alasannya karena apa? Alasannya karena perang di Timur Tengah. Ya, perang di Timur Tengah membuat inflasi di sektor energi Amerika itu naik sangat signifikan. Yang ini membuat ya The Fed tidak bisa memotong suku bunga dan cenderung menahan suku bunganya. Seperti itu. Ya, jadi inflasi ini membuat The Fed menahan suku bunganya, teman-teman. Dan kita lihat ya di data besok ya di CPI besok itu diproyeksikan naik ke 3,7% teman-teman. Yang dimana ini adalah indikasi bahwa masalah di sektor energi Amerika itu masih menjadi concern teman-teman, masih menjadi masalah. Yang hal ini merupakan dampak dari perang antara Iran dan juga US. Jadi kita uraikan dulu teman-teman ya, sebab dan akibat yang akan terjadi ke depannya dan kenapa market bergerak seperti ini dan kenapa data-data keluar seperti yang kita lihat saat ini teman-teman. Ya kalau misalnya ya tensi di Timur Tengah itu masih panas ya dan terjadi eskalasi, ini akan membuat ya CPI di Amerika itu bakalan naik teman-teman. Ya artinya inflasi di sektor energi Amerika itu akan tetap tinggi ya, yang membuat The Fed tidak bisa memotong suku bunga teman-teman ya, tidak bisa memotong suku bunga dalam jangka waktu yang dekat, teman-teman. Berbeda ya kalau misalnya nanti kita dapat informasi mengenai damai antara Iran dengan US. Kalau misalnya Iran dan US itu damai, teman-teman, maka ya inflasi di Amerika itu bisa turun drastis loh. Ya, karena kan sekarang permasalahan inflasi itu adalah ya sektor energinya. Kalau misalnya nanti US dan Iran itu damai, maka inflasi di Amerika itu bisa turun drastis, teman-teman. Bisa kembali ke 2,6, 2,4 atau bahkan lebih rendah daripada 2,4. Seperti itu. Tapi untuk saat ini belum ada damai antara Iran dan juga US. Yang ini membuat inflasi di Amerika itu masih tinggi di sektor energi dan juga ya beberapa data di Amerika teman-teman ya di minggu kemarin. Jadi kita custom date dulu ya. Di minggu kemarin itu resilient atau solid teman-teman. Walaupun teman-teman lihat di sini warna merah, tapi kita lihat dari previousnya itu mengalami kenaikan. Untuk average hourly earning itu sama dengan previousnya. Dan untuk US non-farm payroll itu masih stabil di atas dari 100.000. Ya, walaupun lebih rendah daripada sebelumnya, ini masih menunjukkan penguatan di sektor ketenagakerjaan Amerika. Ya, unemployment rate itu masih stabil di 4,3%, teman-teman. Overall, ya data mengenai
pasar ketenagakerjaan Amerika itu masih solid, teman-teman. Ya, ini menjadi indikator kedua untuk The Fed tahan suku bunga. Ya, jadi kita punya dua indikator ya yang membuat The Fed itu bakalan tahan suku bunga di 17 Juni besok. Yang pertama adalah inflasi di sektor energi masih tinggi, terus yang kedua data ekonomi di Amerika itu masih bagus, teman-teman, atau masih solid. Yang ini membuat ya harga dari US dollar itu sendiri, teman-teman, mengalami penguatan ya. Walaupun kemarin sempat mengalami drop ya atau penurunan, harga berhasil tertahan di atas dari area supportnya, teman-teman. Dan saat ini marketnya sudah mulai naik. Dan kalau teman-teman tonton video kita dari sebelumnya, ini alasan kita ya untuk US dollar bullish itu masih kuat. Ya, jadi untuk proyeksi US dollar itu kita masih bullish, kita masih naik. Ya, kalau misalnya harga berhasil tertahan di atas dua area ini, teman-teman. Seperti itu. Di sini ada area gap yang bisa ditutup oleh harga. Alasannya apa? Alasannya inflasi di Amerika masih tinggi, US dollar inflow, dan juga data ekonomi Amerika cenderung solid, teman-teman. Cukup jelas ya. Jadi untuk US dollar kita masih bullish ya. Yang ini akan berdampak ke pair-pair utama kita lainnya, teman-teman ya. Dan kita akan bahas langsung ya mengenai pair yang pertama yaitu Euro USD. Euro USD kembali naik, teman-teman, sesuai dengan analisa kita kemarin. Dia marketnya mengalami retrace lagi ya ke area resistance. Dan saya pribadi ya melihat dua kemungkinan ini akan terjadi untuk hari ini ya. Jadi untuk teman-teman yang trading di Euro USD ya, teman-teman bisa gunakan trade idea ini ya sebagai konfirmasi untuk teman-teman trading ya. Jadi pertama itu adalah break di bawah dan retest lagi ke area resistance. Jadi saya ingatkan lagi, kalau kalian trading dengan analisa kita, trading dengan trade idea kita, teman-teman juga wajib tunggu yang namanya konfirmasi. Jangan buru-buru sell, jangan buru-buru buy ya. Tetap lihat marketnya lagi, tetap analisa lagi, teman-teman. Trade idea dan informasi ini kita bikin ini untuk membantu teman-teman ya menentukan bias marketnya. Seperti itu. Untuk entry model itu kembali ke teman-teman. Seperti itu. Ya, target kita adalah sell untuk Euro USD seperti ini. Oke. Nah, untuk teman-teman ya yang mau dapetin update market lebih cepat, baik itu dari pair-pair seperti XAU, komoditas ya dan juga pair-pair forex lainnya, teman-teman bisa masuk ke komunitas kita. Ya, linknya itu ada di deskripsi video ini, teman-teman. Di sana ada ebook gratis Mastering Price Action Trading. Jadi untuk teman-teman ya yang mau belajar mengenai price action trading, yang mau dapat informasi mengenai pergerakan harga market dan mau dapat sinyal trading untuk XAU USD setiap hari, teman-teman bisa masuk ke komunitas kita. Ya, selain itu saya juga ingatkan ke teman-teman bahwa kita memiliki rekomendasi broker ya dan linknya sudah saya sertakan di deskripsi video ini juga. Oke. So, kita lanjut lagi, teman-teman ya untuk proyeksi kita ya mengenai beberapa pair favorit kita ini. Ya, untuk Euro USD saya masih mencari sell ya dengan alasan US dollar yang masih bullish, teman-teman. Seperti itu. Oke. Ya, jadi untuk teman-teman yang trading ya di Euro USD, dua trade idea itu saya lebih rekomendasikan untuk teman-teman di hari ini. Dan untuk GBP USD pun sama juga, teman-teman ya. Untuk GBP USD kita punya dua sell setup, pertama di sini dan kedua di sini ya. Ketika harga gagal ya bertahan di area resistance ini, teman-teman ya, di key level ini, break di bawah. Nah, ini bakal kasih kita bearish momentum atau nanti marketnya sweep lebih tinggi ya dan close di bawah target sell untuk GBP USD. Seperti itu ya. Jadi Euro USD trade idenya sama dengan GBP USD. Nah, untuk USD CAD ya kita sama-sama tahu dari kemarin kita sudah call buy untuk USD Canadian dan saat ini marketnya naik 110 pips ya. Selamat untuk teman-teman yang sudah ngikutin arahan kita. Ya, jadi inilah pentingnya, teman-teman. Kalau teman-teman trading menggunakan trade idea kita, teman-teman tidak langsung entry buy ketika marketnya mengalami retrace seperti ini. Tapi teman-teman tunggu bullish momentumnya ya, konfirmasinya baru teman-teman entry. Jangan langsung entry, teman-teman. Tetap gunakan risk to reward, tetap gunakan yang namanya manajemen lot. Ya, dan untuk USD CAD sebenarnya saya masih belum merubah untuk trade idea kita karena kita tahu ya US dollar bakalan bullish di minggu ini kalau data inflasi itu membaik, teman-teman ya, atau di atas dari forecast malah ya. Ini bakal kasih kita momentum bullish untuk USD CAD ya. Targetnya ke sini ya. Ini adalah target pertama, lalu target keduanya ada di atas sini, teman-teman. Ya. Target pertamanya ada di sini. Ya, target keduanya ada di sini. Jadi untuk USD CAD kita masih bullish. Kenapa? Karena US dollarnya kita analisa juga bullish, teman-teman. Ya, berbeda dengan GBP USD, berbeda dengan Euro USD. Kita GBP USD sama Euro USD kita cari sell, USD CAD kita cari buy. Untuk S&P gimana? Untuk S&P saat ini kita masih wait and see, teman-teman ya. Tapi kita dapat informasi mengenai proposal
damai antara Iran dan US itu ditolak ya oleh Trump, dan kalau misalnya terjadi eskalasi teman-teman, market kembali lagi ke dalam uncertainty ya, break dari 7.380 ini adalah sell momentum yang bisa kalian manfaatkan. Breakout retest atau breakout ini bagus banget. Targetnya ke 7.260, even low nanti teman-teman bisa target ke 7.160-an. Ya, tapi syaratnya apa? Syaratnya marketnya kembali ke dalam uncertainty atau ketidakpastian. Ya, teman-teman bisa lihat nanti di portal berita, eskalasi terjadi di Timur Tengah, seperti itu. Dan untuk US30 kita sudah call dari kemarin teman-teman, ya sell momentum ya dari area sini dan marketnya turun, ya. Turun ketika breakout ini terjadi teman-teman ya. Teman-teman bayangkan kalau teman-teman trading dengan konfirmasi yang sudah kita kasih ya, dengan area yang sudah kita berikan, di sini teman-teman sudah dapat sekitar 400 pip loh, ya. Ini 400 pip nih penurunannya. 1/2 risk to reward. Dan untuk US30 saya juga sama ya dengan S&P 500. Kalau misalnya di hari ini uncertainty masih berlangsung teman-teman untuk US30 sendiri ya, dan S&P 500 ini bakal menjadi ya bearish momentum ya di US30 sama seperti S&P 500 seperti ini. Ya bisa lebih rendah ke area sini atau nanti ya lebih rendah lagi ke area sini teman-teman ya, 48.550-an. Cukup jelas ya. Jadi kita tetap akan melihat sentimen di hari ini untuk US30 teman-teman. Ya, itu juga sejalan dengan S&P 500 karena sama-sama risking asset. Dan untuk Bitcoin ya saya sudah sampaikan marketnya punya potensi untuk reback lagi ya atau bounce back lagi ke area 82 dan saat ini sudah mengalami rejection. Kalau kalian entry di sini, teman-teman bisa gunakan risk to reward yang lebih baik dengan ya invalidasi di atas dari area high-nya di sini teman-teman, ya. Kalau misalnya S&P turun, US30 turun, maka besar kemungkinan Bitcoin juga bakal turun. Targetnya kemana? Targetnya yang dekat-dekat dulu teman-teman ya. Kalian bisa targetkan ke sini dulu, ke 79.000 untuk ya scalping atau nanti intraday-nya ke 75. Oke? Ya, jadi untuk Bitcoin kita masih cari sell, ya US30 kita masih cari sell, S&P kita masih cari sell, USD Canadian kita masih cari buy, GBP USD kita cari sell, Euro USD kita cari sell. Untuk GBP Jepang Yen kita masih cari sell. Kenapa? Kalau kita lihat saat ini teman-teman, Yen futures itu masih berada di atas dari supportnya ya. Yang ini bisa memberikan ya katalis untuk pergerakan harga di GBP Jepang Yen. Ya intervensi ya di Bank of Japan itu masih kita harapkan teman-teman ya, dan kita akan melihat apakah Jepang menaikkan suku bunganya ya atau melakukan rate hike cycle di beberapa bulan ke depan. Ya dua entry model ini saya lebih recommended kan untuk teman-teman ya. Atau nanti marketnya gagal break dari area sini ya, di sini. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya gagal break di bawah sini, teman-teman juga tinggal adaptasi aja ya. Seperti itu. Jadi overall untuk GBP Jepang Yen kita bakal cari konfirmasi untuk sell ya. Karena intervensi di Yen futures, teman-teman. Seperti itu ya. Di Bank of Japan-nya seperti itu. Untuk US oil gimana? Untuk US oil kita sudah call kemarin teman-teman, marketnya naik ya. Dan di sini sudah running bagus banget ya. Market itu sudah sesuai dengan analisa kita, dan untuk saat ini ya kita bakal lihat level by level ya. Yang pertama itu di 106 teman-teman di sini. Lalu yang terakhir itu di 110 teman-teman ya. Marketnya akan mengalami kenaikan at least kedua target ini teman-teman ya, karena Trump menolak proposal ya yang diberikan oleh Iran. Seperti itu. Ini menegaskan bahwa tensi di Timur Tengah itu masih tinggi dan supply dari US oil itu bakalan tertekan, teman-teman. Kalau supply tertekan, demand-nya masih tinggi, maka harganya naik. Udah simpel aja. Ya kenaikannya kemana? Kenaikannya bisa ke sini ya, atau nanti kenaikannya lebih tinggi ke sini, ke 110. Nah, saya mau nyampaikan ke teman-teman bahwa ketika harga mencapai dua area ini ya, jangan buru-buru sell. Itu yang pertama. Terus yang kedua, teman-teman lebih sabar menunggu headline. Teman-teman lebih sabar menunggu berita. Kenapa? Karena nanti kalau misal harga sudah capai ke area ini dan terjadi damai antara Iran dan juga US ya, Iran dan juga US, ini bisa kasih kita momentum taking profit yang benar-benar ekstrim, teman-teman, ya. Harga itu bisa drop sangat drastis beberapa hari atau bahkan hitungan jam, dan kalau misalnya damai itu benar-benar terjadi, ya, area lebih rendah ke 70 atau ke 60-an ini bisa dicapai. Seperti itu, tapi syaratnya harus damai ya. Kalau belum ada kata damai ya marketnya bakal naik terus gitu loh. Atau marketnya bakal sideways nanti di atas ini. Ya, ketika teman-teman sudah ambil buy di sini, teman-teman udah bisa ya gunakan yang namanya break even point. Nah, ketika teman-teman gunakan yang namanya break even point, ya, teman-teman bisa target kedua area ini. Ketika harga sudah mencapai dua area ini, teman-teman sabar, ya, teman-teman bisa take profit, teman-teman bisa claim sebagian,
sabar, tunggu marketnya bereaksi di 2 area ini. Ya lihat dari headline-nya dan juga lihat dari, kondisi marketnya, seperti itu. Kalau misal headline-nya sudah mulai optimis lagi untuk damai, teman-teman sudah bisa sell lagi, seperti itu, ya. Bukan berarti kita nyuruh sell, ya ketika marketnya nyampe sini enggak, ya tetap tunggu konfirmasi baik itu dari headline ataupun dari price action-nya, seperti itu teman-teman. Oke, dan untuk XAU USD gimana? XAU USD di hari ini sama dengan analisa kita minggu lalu teman-teman, di mana eskalasi itu bisa terjadi dan tensi di Timur Tengah itu masih tinggi, ya. Kalau misalnya di hari ini marketnya itu break di bawah area support ini teman-teman, ya ini ada area support, ya. Terus di sini juga ada area high di minggu lalu teman-teman, ya. Dan kita juga sudah sampaikan di komunitas, jadi untuk kalian yang mau masuk ke komunitas, masuk aja ya, linknya itu ada di deskripsi teman-teman, ya. Jadi untuk hari ini ya kita punya plan A dan plan B. Plan A-nya market break di bawah sini ya, sesuai dengan analisa kita ya, main bias kita seperti ini teman-teman. Atau nanti marketnya naik lebih tinggi ya ke high New York ya teman-teman ya, dan membentuk pola seperti ini, close di bawah open marketnya dan break di bawah dari area supportnya. Jadi untuk hari ini saya pribadi lihat potensi pergerakan seperti ini. Ini adalah plan A-nya ya, karena marketnya saat ini ya, harganya saat ini itu berdekatan dengan open market. Tapi kalau misalnya marketnya itu gagal break dari area supportnya ya, dan malah close di atas dari area open marketnya ya, bagaimana cara trade idea-nya? Berarti kan sell setup-nya ini bisa saja invalid ya teman-teman. Jadi kita sebagai trader retail wajib menyesuaikan dengan gaya trading yang sudah kita tentukan. Apakah teman-teman tradingnya itu scalping ataupun intraday trading. Kalau kita pribadi ya kita tradingnya itu intraday teman-teman. Maka area sini ya adalah area support ya, dan ini adalah area open market. Kita tandai satu-satu teman-teman, dan ini adalah area high ya, dan ini adalah area higher supply-nya ya. Terus ada lagi area higher supply di 4.980, di area 5.000. Ya, jadi kalau teman-teman lihat ke kiri, ya ini dia areanya. Oke. Nah, ini adalah trade idea di hari ini kalau misalnya nanti memasuki London Session, marketnya itu tidak close di bawah dari area supportnya. Yang artinya marketnya malah lanjut naik ke atas sini teman-teman. Ya, marketnya naik ke atas sini terus close di atas dari open marketnya ya, ini bisa kasih teman-teman short term bullish ke area sini. At least dia ke high New York-nya, ya. At least nanti teman-teman lihat di high New York ini apakah terjadi pola reversal seperti ini, ya. Kalau misalnya tidak terjadi, ya, marketnya turun close di atas seperti ini dan malah sideway, nah hati-hati, ini bisa terjadi yang namanya breakout dengan target ke area 4.840 yang merupakan higher supply di time frame H1. Atau nanti bisa naik lebih tinggi ya ke area 5.000 sebelum drop atau sell momentum terjadi. Karena kita sama-sama tahu inflasi itu sedang tinggi teman-teman. Sekalinya inflasi membaik untuk US dollar, ini bisa kasih tekanan untuk XAU USD. Ini adalah plan B-nya ya. Tapi untuk plan A-nya ya kita sudah sampaikan ya. Kita akan lihat area support sini ya dijebol atau di break ya dengan high di sini ya. Jadi kita lebih utamakan nanti momentum seperti ini teman-teman untuk entryan kita di hari ini dan untuk sinyal kita juga ya. Seperti ini. Ya, ini adalah target pertama kita, guys. Ya, jadi untuk target pertama ini adalah analisa kita atau nanti sell nanti ketika marketnya tuh retrace di sini. Jadi ya ini adalah plan A kita, yang tadi itu adalah plan B. Gunanya untuk apa? Ketika marketnya tidak sesuai dengan analisa kita dan kita punya ya bias kedua kita ya. Nanti ketika marketnya sedang bullish nanti kita bakal update lagi di hari esok. Seperti itu. Ya. Yang kita utamakan adalah sell teman-teman ya, tapi kita tetap adaptif dengan keadaan market saat ini supaya kita bisa menghindari kerugian-kerugian yang tidak kita inginkan dan kita bisa mendapatkan profit yang lebih baik, seperti itu. Ya, jadi kalau teman-teman trading menggunakan analisa kita, pastikan teman-teman trading menggunakan konfirmasi, lot management yang bijak dan money management yang bijak. Jangan buru-buru defense trading teman-teman ya, karena sesuatu yang bersifat balas dendam ya itu tidak akan baik. Oke? Sampai jumpa di video berikutnya ya. Jadi untuk kalian yang mau dapetin informasi ya mengenai market lebih update, terus mau Zoom bareng saya ya setiap hari dan juga mau dapetin edukasi dari kita serta sinyal trading dari kita, teman-teman bisa masuk ke komunitas melalui link yang ada di deskripsi video ini. Lengkap dengan rekomendasi broker kita, teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye.